Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah semantik Universitas Indraprasta PGRI, dosen pengampu Irwan Siagian MPD. Hai, Assalamualaikum. Saya Anissa Nurjanah dari kelas R6A, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan loncengnya juga ya, agar kamu gak ketinggalan info dari channel ini. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan membahas tentang materi semantik tentang tutur performatif. Sebelum kita ke materi, saya mau bertanya, ada yang tahu nggak tentang apa itu tindak tutur? Tindak tutur atau pertuturan dalam bahasa Inggris disebut dengan speech act adalah seluruh komponen bahasa dan non-bahasa yang meliputi perbuatan bahasa yang utuh, yang menyangkut peserta di dalam percakapan, bentuk penyampaian amanat, topik, dan konteks amanat dalam teks tersebut. Selanjutnya, saya akan memberitahukan tentang tokoh-tokoh yang mengemukakan tindak tutur. Yang pertama, J.L. Austin, yang kedua, J.R. Shirley, yang ketiga, G. Emlich, dan yang keempat, H.P. Grich. Selanjutnya yang kelima dari Chair dan yang keenam dari Tarigan. Teori para ahli mengenai tindak tutur. Yang pertama, Austin dalam Lusmianto 2010 halaman 22. Pertama kali mengemukakan istilah tindak tutur. Austin mengemukakan bahwa aktivitas bertutur tidak hanya terbatas pada penuturan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu atas dasar tuturan itu. Pendapat Austin ini didukung oleh Shirley dalam Lusmianto 2010 halaman 22 dengan mengatakan bahwa unit terkecil komunikasi bukanlah kalimat, melainkan tindakan tertentu, seperti membuat pernyataan, pertanyaan, perintah, dan permintaan. Yang kedua dari Shirley dalam Lusmianto 2010 halaman 22 mengemukakan bahwa tindak tutur adalah teori yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya. Yang ketiga dari Chair tahun 2004 halaman 16 menyatakan bahwa tindak tutur merupakan gejala individual bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam tindak tutur, lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Yang keempat dari Tarigan tahun 1990 halaman 36 menyatakan bahwa berkaitan dengan tindak tutur, maka setiap ujaran atau ucapan tertentu mengandung maksud dan tujuan tertentu pula. Dengan kata lain, kedua belah pihak, yaitu penutur atau lawan tutur, terlibat dalam suatu tujuan kegiatan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tutur performatif. Tutur performatif adalah tindak tutur yang melukiskan bahwa setiap tutur itu menghadirkan kenyataan atau fakta. Tuturan atau ujuran performatif dalam Kamus Besar Linguistik tahun 1993 halaman 221 adalah ujaran yang memperlihatkan bahwa suatu perbuatan telah diselesaikan pembicara, atau bahwa dengan mengungkapkannya berarti perbuatan itu diselesaikan pada saat itu juga. Contohnya pada kata terima kasih.
Contohnya pada kalimat terima kasih dan kamu dipecat. Nah, pada kalimat tersebut memperlihatkan bahwa si penutur telah menyelesaikan tugasnya dan pada saat itu juga penutur telah mengungkapkannya kepada lawan tutur. Selanjutnya, Austin melanjutkan bahwa tutur performatif dapat dibedakan atas tutur performatif yang ekspresif dan tutur performatif yang implisit. Contohnya pada kalimat tutur performatif, saya menyuruh Anda pergi, adalah tutur performatif eksplisit, sedangkan tutur performatif pergi adalah tutur performatif implisit. Ciri-ciri tindakan performatif. Yang pertama, diucapkan oleh orang yang pertama. Yang kedua, orang yang mengucapkannya hadir dalam situasi tertentu. Yang ketiga, bersifat indikatif atau mengandung pernyataan tertentu. Yang keempat, orang yang mengucapkannya terlihat secara aktif dengan isi dalam pernyataan tersebut. Jenis-jenis tindak tutur. Menurut Austin, tindak tutur terbagi menjadi 3. Yang pertama, tindak lokusi. Tindak lokusi adalah tindak tutur yang dimaksudkan untuk menyatakan sesuatu tindakan dengan mengucapkan sesuatu dengan kata dan makna kalimat sesuai dengan makna kata itu di dalam kamus dan makna kalimat itu menurut kaidah sintaksisnya. Gunarwan dalam Rustono 1999 halaman 37. Contoh, badan saya lelah sekali. Nah, pada kalimat ini si penutur ingin memberitahukan kepada lawan tutur bahwa saat ini badannya tuh sedang lelah. Yang kedua, tindak ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya tuturan menurut Rustono 1999 halaman 37. Contohnya pada kalimat Yanti sedang sakit. Nah, pada kalimat ini ditujukan kepada seseorang yang menonton televisi dengan suara atau volume yang keras agar mengecilkan suara televisinya karena sedang ada orang yang sakit, yaitu Yanti. Selanjutnya adalah tutur perlokusi. Tutur perlokusi adalah tuturan yang diucapkan penutur sering memiliki efek atau daya pengaruh. Efek yang dihasilkan dengan mengajarkan sesuatu itulah yang dinamakan perlokusi menurut Austin. Tahun 1962 halaman 101. Contohnya itu, awas ada hantu. Nah, tuturan ini berniat atau bermaksud untuk menakut-nakutin lawan tutur. Tindakan ini termasuk ke dalam tindakan tutur perlokusi karena memiliki efek atau daya pengaruh menakut-nakuti atau membahagiakan dan lain-lain. Jenis-jenis tindak tutur juga ada pendapat menurut. Nah, 1. Tindak ilokusioner adalah tindak tutur dengan kata, frasa, dan kalimat. Contohnya tanganku gatal. Nah, tindakan ini menggambarkan bahwa si penutur saat itu tangannya sedang gatal tanpa bermaksud untuk meminta lawan tutur membawakan obat gatal. Selanjutnya yang kedua yaitu tindak ilokusioner. Tindak ilokusioner adalah tindak melakukan sesuatu dengan maksud dan fungsi tertentu. Nah, contohnya pada kalimat tenggorokanku kering. Pada saat penutur mengucapkan kalimat tersebut, si penutur menggambarkan kepada lawan tutur bahwa saat itu si penutur memberikan makna tersirat karena pada saat itu dia sedang sangat haus.
Yang ketiga adalah tindak perlokusi. Tindak perlokusi adalah suatu tindakan menumbuhkan pengaruh kepada mitra tutur atau lawan tutur. Contohnya, tanganku gatal. Jika kalimat ini diucapkan oleh seseorang yang mempunyai profesi sebagai tukang pukul, maka akan memberikan pengaruh kepada lawan tutur dan lawan tutur tersebut akan merasa ketakutan bahwa orang yang mengucapkan kalimat tersebut berprofesi sebagai seseorang yang tukang pukul. Selanjutnya, saya akan menganalisis tutur performatif dalam percakapan sehari-hari. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih. Nah, dengan mengucapkan kalimat itu, si penutur mengucapkan sekaligus menyelesaikan tugasnya saat itu juga. Yang kedua, saya menyuruh Anda pergi. Nah, kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat tutur performatif eksplisit. Kalimat tersebut juga menggambarkan bahwa si penutur pertama berada dalam situasi tersebut. Yang ketiga, ilokusi. Sudah jam 9 malam. Ujaran ini termasuk ke dalam ujaran lokusi. Karena apabila kalimat tersebut dituturkan oleh seorang ibu kepada anak perempuannya yang belum juga pulang hingga pukul 9 malam. Selain memberikan informasi mengenai waktu, kalimat tersebut juga berisi tindakan atau makna tersirat agar si anak tersebut atau lawan tutur bisa segera pulang. Yang keempat adalah perlokusi. Contohnya, jangan, rumahnya jauh. Ujaran ini termasuk ke dalam perlokusi karena ujaran ini memiliki daya pengaruh atau efek menipu kepada lawan tutur, sehingga lawan tutur akan mempunyai pikiran jika rumah tersebut itu sangat jauh, padahal aslinya itu dekat. Yang kelima adalah ilokusi. Nana sedang sakit. Tuturan tersebut termasuk ke dalam tutur ilokusi. Jika kalimat ini dituturkan kepada lawan tutur yang sedang menyalakan televisi dengan volume yang sangat keras, berarti tuturan ini juga tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan informasi, tetapi juga menyuruh agar lawan tutur dapat mengecilkan volume televisi atau bahkan bisa mematikan televisinya karena ada orang yang sedang sakit.